Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion mengundang partisipasi Anda mitra bisnis untuk beropini menanggapi berbagai fenomena yang terjadi. 20 pejabat eselon 3 dan 4 Dinas Kesehatan Pemprov Banten rame-rame mundur dari jabatan. Alasannya para pejabat tersebut merasa takut, tidak nyaman dan tertekan lantaran salah satu rekan kerjanya dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19. Apa komentar Anda melihat masalah ini? 6339160. Iya benar, kasus begini kan sebelumnya di DKI juga ada. Pejabat eselon berapa mau diangkat semua pada nggak mau. Memang kita orang luar ini nggak tahu isi dalam ya, tapi kita hanya berprediksi beberapa kemungkinan. Satu adalah bahwa itu digarong sama atasannya lempar tanggung jawab ke bawah. Jadi yang tanggung jawab bawahan. Ya nggak enak begitu. Kemudian juga bisa juga memang resiko lebih tinggi daripada pendapatan ya. Tapi intinya penggarungan anggaran itu aja kita lihat. Jadi udah ada fenomena ini menjadi hal biasa ya. Saya nggak tahu, banyak sekali terjadi begitu. Ini kita prihatin. Terima kasih. Ya bagus Pak, masih banyak yang kerja. Terima kasih. Iya, ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Kalau benar, ngapain takut? Biasanya yang takut yang salah. Penegakan hukum harus terus dijalankan, termasuk yang takut ini juga harus diperiksa semuanya, supaya korupsi di Indonesia bisa diminimalisir. Jadi semua yang bersalah harus diperiksa dan harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Terima kasih. Ya, ini semakin mempertegas korupsi berjemaah, ya, khususnya di ASN. Ya, lanjutkan terus KPK. Terima kasih. Negeri ini ya, sejak saya ini demokrasi, reformasi, nggak ada berita yang saya banggakan. Kalau nggak korupsi, radikal, Islam, yang macam-macam teroris, rasis, ya gitulah berita yang nggak ada enak-enaknya, yang nggak ada saya banggakan. Terima kasih. Ya, itu harus mundur. Kenapa? Kalau nggak bersalah mundur. Itu harus diperiksa itu, biar korupsi di bumi Indonesia ini dihapuskan. Terima kasih. Menurut pendapat saya, kalau rame-rame mau mengundurkan diri, ya pertama itu harus introspeksi ya. Kedua, kalau memang rame-rame mengundurkan diri, ya silakan aja, langsung diakomodasi aja. Sekarang ya cari yang lain lagi berganti. Tapi kenapa rame-rame mereka itu mungkin salah satu alasan. Kita tahu lah sekarang ada permainan semuanya itu. Ya mungkin itu ya, saya pikir diakomodir aja, mundur semuanya. Tapi selain mundur ya harus diakomodir juga, harus diintrospeksi, coba diperiksa karena apa. Demikian, terima kasih. Kalau mereka rame-rame mundur, ya mungkin ada indikasi ya mereka terlibat. Karena biasanya kan yang ikut korupsi gitu kan berjemaah ya. Tapi baguslah ya, pengurangan pegawai negeri, pengurangan anggaran. Lagi pula banyak orang yang masih mau kerja yang serius. Kebetulan juga banyak orang yang nganggur juga ya kesempatan lah Pemda Banten cari pegawai yang lebih punya integritas ya. Mudah-mudahan lebih baik gitu. Makasih. Saya pikir ini sudah terlalu kebablasan ya, karena kalau seandainya pun petugas yang sudah ditangkap oleh karena tuduhan tersebut, kemudian petugas kesehatan yang lain-lain ramai-ramai membelanya dengan cara mengancam akan keluar, itu adalah sesuatu hal yang saya pikir katanya kita adalah orang yang beragama. Kalau kita memikirkan kepentingan sendiri, supaya mungkin ada di antara mereka juga yang ingin atau mungkin ikut terlibat, daripada ditangkap, ya sudahlah, ancam mundur rame-rame, ngajak teman-teman yang lain. Ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka tidak memikirkan kepentingan masyarakat secara umum. Malu mengaku diri sebagai warga negara Indonesia. Itu saja pandangan saya. Ya, kalau diteliti dengan analogi yang akal sehat,
kalau memang dia tidak berbuat, dia tidak akan mundur. Karena korupsi ini kan seringkali dilakukan secara berjamaah atau beramai-ramai. Nah, kalau figur yang satu telah ketangkep atau terkenalah tindakan KPK, harusnya yang lain yang tidak terlibat tidak usah mundur. Tunjukkanlah sifat integritas di mata publik dengan baik. Kalau mundur berarti kan ada indikasi publik luar mengasosiasikan atau mempersepsikan bahwa mereka itu terlibat. Nah, ini kan berbahaya sekali. Jadi memang kalau hal sedemikian dari dulu ini masalah korupsi berjamaah ini tidak akan selesai. Kalau ada yang baik nanti akan dimusuhi oleh teman-temannya. Sebaliknya harus beramai-ramai. Nah, ini jadi pemikiran serius. Kenapa harus mundur kalau berani? Kalau memang ada terindikasi kemungkinan mereka akan mundur gitu. Saya kira demikian. Ini sih kalau menurut saya gini ya, itu orang mengundurkan diri itu kenapa dia takut itu kalau nggak ada salahnya, itu satu. Keduanya, kalau memang dia bersalah dengan mengundurkan diri itu memang nggak kena hukum gitu loh kalau dia ini, karena aku yakin orang ini pasti kena itu. Kenapa dia mengundurkan diri kalau dia nggak ini, kalau nggak ada apa-apa gitu loh. Ya itu aja sih. Jadi korupsi berjamaah sering dilakukan karena asal muasalnya latar belakang mereka waktu menjadi pejabat eselon 1, 2, dan 3, 4 itu kan membutuhkan dana. Jadi mungkin pemikiran mereka pada saat menjabat itu bagaimana cara mengembalikan uang menjadi hak mereka pada saat berjuang untuk menjadi pejabat tersebut. Nah, pada saat kejadian seperti ini, kalau mereka tidak berbuat harusnya tidak takut ya, apalagi kalau dilakukan bersama-sama tentunya mereka takut. Jadi harus mereka buktikan dengan keadaan tidak mundur. Kalau memang betul-betul tidak berbuat harusnya maju terus. Tapi kalau mundur ini kan membuat persepsi di masyarakat bahwa mereka melakukan kesalahan besar. Mungkin diperkirakan prediksinya mereka melakukan korupsi berjamaah secara beramai-ramai gitu loh. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, justice kolaborator atau yang menentukan keringanan hukuman dari hakim itu pasti akan membuktikan siapa-siapa yang terlibat. Makanya saya kira mungkin mereka ini terlibat cuma jadi takut sehingga beramai-ramai ingin mengundurkan diri. Kalau menurut saya apapun ya yang dilakukan oleh pegawai, pejabat atau siapapun yang sudah diduga dan sudah dianggap ada dugaan korupsi, itu harusnya kita dukung sebagai masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada embel-embel, oh saya nggak nyaman, saya nggak ini. Itu bohong semua. Itu berarti mereka mau lakukan korupsi yang sama. Nah, itu berarti dugaan lagi bahwa ini harus diperiksa lagi, lebih teliti. Karena masa dengan korupsinya ini mereka mau apa istilahnya kita saat ini rame-rame melakukan hal seperti itu kan nggak baik. Cobalah pengertian mereka itu nggak sampai ke dasarnya, ya. Yuk, masih. Ya, menurut saya itu pejabatnya terlibat juga, silakan itu periksa juga semua, karena korupsi merusak sendi-sendi bangsa ini, dan itu semua harus digulung habis supaya generasi berikutnya lebih baik. Terima kasih. Kalau ini ibarat gajah di depan mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Nah, inilah seperti itulah kelakuan sekarang. Ini ngapain jauh ke Banten? Di Jakarta aja lingkungan-lingkungan istana mungkin banyak korup, lingkungan dia banyak korup. Kenapa harus itu dulu gitu loh? Harusnya bahas yang dekat-dekat dulu, baru saya bisa manut ke sana bahwa saya itu salah gitu loh. Harusnya yang ini dulu, jangan sampai yang kecil dulu dibahas, baru yang gede lupa gitu. Terima kasih. Ya, saya melihat bahwa alasan ini alasan yang sangat klise. Kalau mereka 30 orang itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, kenapa mesti mundur? Justru karena dia mundur itu mungkin dia tersangkut. Terima kasih. Ya, saya senada dengan Bapak yang sebelumnya. Ditambah lagi kata-kata dijadikan tersangka. Ini kata-kata dijadikan tersangka ini implikasinya sangat negatif. Seakan-akan dibuat-buat. Jadi oleh aparat dibuat-buat bahwa salah satu rekannya itu dijadikan tersangka, padahal si tersangka itu belum tentu bersalah. Dan sama, yaitu buat apa mundur kalau tidak ada kesalahan yang diperbuat. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya
Seharusnya pemerintahnya gerak cepat, langsung cepat-cepat buka lowongan. Ini banyak yang pengangguran yang harusnya lebih kompeten bisa untuk mengisi orang-orang yang pada ketakutan dijadikan tersangka itu. Ya, itu aja, terima kasih. Baik, kalau menurut saya sih simpel aja, kalau bersih kenapa harus risih, udah gitu aja. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.